Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Kamu gimana kabarnya di sana? So, aku langsung aja nih ada pick a card. Gimana perasaannya saat ini kepada kamu? Kita ada grup satu, grup 2, grup 3, dan grup 4. Tolong tenangin pikiran kalian, just relax, take a deep breath, ambil nafas, dan pilih melalui intuisi kalian ya guys. Pilih melalui intuisi kalian. Dan kalau ada yang gak resonate, tolong ambil aja yang resonate dan silahkan pilih ke grup yang lain. Dan tolong diingat ya, ini cuma general reading, jadi saya harap kalian ngerti. Terus juga saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya akan selalu apa adanya guys dan selalu jujur di sini. So I'll see you guys in your group. Bye bye. High five. Oke, grup pertama, ini baca untuk kalian, apa kabar? Aku harap sehat-sehat ya. Aku langsung aja. Ini kalian berhubungan dengan orang yang entah kenapa saya ngeliatnya ketika di luar, atau mungkin dia nampakin dirinya ketika di luar itu kayak happy terus, positif terus, energetik, semangat terus gitu loh. Dan dia juga entah kenapa sih ada ngeliat ada agak kesulitan bagi dia untuk bilang kalau dia butuh bantuan, agak kesulitan buat dia untuk bilang kalau dia lagi kesusahan. Jadi saya ngeliatnya di mata orang luar gitu, dia bener-bener orang yang bisa ngelakuin apapun, bisa mencapai apapun, gak ada yang gak bisa dia lakuin. Di mata orang lain sih kayak gitu. Dan buat diri dia sendiri juga saya ngeliatnya dia ini orang yang mau berusaha untuk ngelakuin apapun guys. Jadi setiap orang misalnya meminta bantuan dia, baik dia tahu atau nggak tahu, dia bakal selalu bilang aku bisa, aku pasti bisa gitu loh. Dan ini juga orang yang kalau saya boleh ngomong ini istilahnya kayak Mr. Perfect atau Miss Perfect. Jadi kadang apa ya, kalau orang yang belum kenal dia ya, ini kayak ngelihatnya kayak ini kok orang sosoknya perfect banget gitu loh, kayak di film-film drama Korea gitu yang kayak cowok atau cewek yang emang perfect banget, yang hampir kesulitan buat orang lain yang gak terlalu kenal dia untuk tahu celahnya di mana gitu. Dan saya juga ngelihatnya ini orang yang emang berusaha untuk nggak menunjukkan satu pun atau sedikit pun sisi keburukan atau kelemahan dari dia. Soalnya malah ya saya ngeliatnya ketika kamu ketemu dia, kamu hampir ngeliat ini orang kok kayak bener-bener kayak dari dunia fantasi gitu ya, kayak dari Dufan. Kayak emang bener-bener selalu happy terus, semangat terus, dan bahkan kayak dia yang selalu menyemangatin kamu. Dan mungkin my viewer di sini yang lebih kesannya ada rasa dimana kamu diinspirasikan oleh dia, dimotivasikan oleh dia. Dan beberapa kali juga saya ngeliatnya dia membantu kamu untuk bisa lebih mengejar apa yang kamu mau, mendorong diri kamu supaya kamu bisa melakukan lebih dari apa yang kamu sudah lakukan. Dan by the way guys, aku mau bilang ya, dalam situasi saat ini entah kenapa saya ngeliatnya dia lagi dalam banyak masalah. Jadi mungkin ketika kamu berhubungan sama dia, atau mungkin ketika kamu di mata orang lain gitu ya, dia kayak Mr. Perfect, Miss Perfect, tapi di dalamnya saya ngeliatnya, di dalam hatinya atau mungkin kondisi personal dia itu banyak banget terjadi masalah yang saya ngeliatnya. Dan kadang pun juga misalnya dia kan punya sesuatu yang ingin dia capai, sesuatu yang ingin dia impikan lah. Dan dia juga orangnya saya taunya dia orang yang gak masalah dengan bekerja keras, dia gak masalah dengan menunggu hasilnya, karena dia tahu semua itu butuh kerja keras, semua butuh usaha. Ini adalah orang yang gak tanggung-tanggung ketika bekerja, dan dia gak mau mengeluh orangnya. Ketika seseorang datang kepada dia, minta tolong dong kerjain ini, minta tolong gini, dan dia juga punya apa ya, kayak drive, passion di dalam dirinya tuh sangat tinggi guys. Jadi dia orang yang bersedia untuk berlari extra mile demi apa yang dia mau. Dan segala macam situasi yang ada di kehidupannya yang mungkin buruk gitu ya, dia bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang lebih baik.
ada di saat dimana sisi optimisnya yang membuat orang-orang di sekitarnya tuh kagum dengan dia. Dan mungkin beberapa dari kalian yang lagi in separation saat ini, yang lagi no contact, yang mungkin sudah nggak berhubungan lagi, ini alasan yang saya ngeliatnya kenapa kalian terjadi seperti ini. Karena orang ini ya agak sulit bagi dia untuk mengungkapkan isi hati dia, agak sulit untuk dia bermain, atau mungkin lebih tepatnya mengutamakan feelingnya, atau mungkin masuk ke dalam perasaan-perasaan emosional itu, karena orangnya lebih mementingkan ambisinya, impiannya, goalnya dibandingkan perasaan ketika dia berhubungan dengan orang lain. Ini adalah orang yang kalau nggak berhubungan dengan orang pun ya nggak masalah, berhubungan secara romantis maksudnya. Kalau dalam konteks profesional ya dia suka banget berhubungan dengan orang banyak. Tapi kalau masalah hati itu lain lagi. Nah, oleh sebab itu ketika kamu berhubungan dengan dia, saya ngeliatnya kamu ngerasa kayak dia ini susah banget. Mungkin kamu udah terinspirasi oleh diri dia. Dia memberikan kamu semangat, dia bisa mendorong kamu supaya bisa kamu menjadi lebih baik, mewujudkan apa istilahnya versi terbaik dari diri kamu. Itu bisa didapatkan dari dukungan dia juga. Tapi untuk sisi emosional saya ngeliatnya dia belum mampu. Makanya mungkin kamu ngerasa ada sesuatu yang kurang di sini. Kayak sandang, pangan, papan semua cukup, tapi kebutuhan emosional yang kamu mempertanyakan dengan diri dia di sini. Jadi oleh sebab itu saya ngeliatnya kamu berpisah dari dia karena hal ini. Karena dia yang belum mau melihat sisi dari emosi itu. Dan entah kenapa saya ngeliatnya dia ketika dia ngerasa lemah, ketika dia berpikir tentang secara emosional, dia berpikir tentang feeling, dia ngerasa itu lemah. Jadi orangnya emang kayaknya sosoknya tangguh banget. Dan mungkin karena kehidupannya yang jatuh bangun ya, saya ngeliatnya ini orang udah ngalamin yang namanya jatuh bangun kehidupan. Dan kalian berhubungan dengan orang yang belum tentu semua orang sanggup seperti dia. Jadi makanya mentalnya, sosoknya, mindsetnya itu kuat banget. Itu karena dia sudah ngalamin semuanya guys. Dan hebatnya dia tetap bangkit dari apapun yang terjadi itu. Nah, saya ngeliatnya untuk saat ini dia mau berusaha untuk kayak mencoba hal yang baru dengan kamu lagi, memberanikan diri. Dan mungkin sebelumnya dia udah bener-bener kayak yang saya bilang tadi, nggak mau melihat emosinya, feelingnya. Sekarang dia perlahan-perlahan mau membuka sisi lebih emosionalnya. Dia sadar. Dan mungkin kalau bagi kalian my viewer yang ngerasa kalau dia nggak sayang sama kamu, sebenarnya ada loh rasa sayang di sini. Saya ngeliatnya cuma mungkin dia sangat susah untuk ngungkapin itu karena mungkin egonya. Yang kedua juga mungkin karena itu dia ngerasa itu lemah, feeling itu lemah gitu ya. Jadi makanya dia mau mencoba sesuatu yang baru dengan kamu guys. Tapi saya ngeliatnya dia takut kamu tolak sih. Dia takut kamu gak ngasih kesempatan sama dia lagi. Dan kalaupun nanti dia datang guys, ini aku ngeliatnya dia benar-benar mau mencoba sesuatu yang baru dengan kamu. Dia mau membangun dengan kamu. Dan kita ada heart to heart conversation sama worth waiting for. Jadi apapun yang kalian alami saat ini, saya ngeliatnya memang ketika kamu no contact ya, itu emang sengaja diadakan biar dia bisa belajar untuk melihat kalau manusia, namanya kita manusia, we are social creature, we have physical needs, kebutuhan sandang pangan papan, tapi juga we have emotional needs. Dan ini dia nggak bisa nutup-nutupin terus. Kamu berpisah dari dia itu udah, kita ambil baiknya deh, ambil baiknya di saat dimana dia harus belajar kalau kita bukan robot guys. Kita yang kayak di film nanti kita cerita, kita bukan robot yang emosinya bisa di on and off. Dan dia harus belajar untuk bisa lebih jujur dengan dirinya sendiri. Dia jarang banget terbuka dengan orang by the way. Bahkan teman-teman dekatnya yang hanya tahu dia mungkin secara lingkup profesional yang bisa, yang saya bilang Mr. or Miss Perfect, tapi dalam hatinya emosional itu sangat susah buat seseorang bisa melihat diri dia yang sesungguhnya. Dan I think my viewer, kamu udah melihat sedikit
sisi emosional dia, dan kalian mungkin udah pernah mengalami atau nanti akan lebih mengalami ada heart to heart conversation, jadi saling kebuka, saling jujur. Tapi ini kalau kamu izinkan, karena dia takut kalau misalnya dia balik lagi kamu udah menolak dia, karena dia tahu dia udah ngelakuin hal yang gak baik sama kamu, dia bohong sama kamu, seenggaknya mungkin dia gak jujur dengan feeling dia di sini. Itu yang saya ngeliatnya. Cuman apapun yang terjadi, ada divine timing yang terjadi. Jadi mungkin dia bakal balik lagi ketika dia udah siap, dia udah mau terbuka, dan dia udah menyelesaikan semua situasi atau masalah yang ada dalam kehidupannya, yang mungkin lebih memang menyita waktunya, menyita energinya. Karena saya ngeliatnya orang ini berambisi. Kita nggak ada cups ya di sini, nggak ada perasaan, jadi lebih ke passion. Fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Kita ada Pisces, kita ada Earth sign, jadi Taurus, Capricorn sama Virgo. Kok saya ngomong Leo terus ya? Mungkin emang ada Leo kali ya. Tapi terlepas itu dia orangnya bijak loh guys. Dan mungkin kamu ada melihat sinkronisasi, tanda-tanda kalau emang dia mikirin kamu juga. Aku menghindari hubungan kita. Ini pesan dari dia ya. Apa kamu sudah move on? Oke. Aku bahagia ketika aku berada di dekat kamu. Beri saya waktu. You are amazing person. Ini pengingat kalau kamu lupa. Aku menjadi orang yang lebih baik. Saya kangen akan percakapan deep kita. Jadi pas banget ya. Ini ada ini juga. Aku mau kamu kembali. Aku harus cari diri aku sendiri dulu. Jadi tolong kasih dia waktu dan izinkan dia untuk datang kepada kamu. Karena saya ngeliatnya kamu yang ngubah dia untuk bisa lebih emosional. Karena sebelumnya saya ngeliatnya dia emotional unavailable. Jadi aku harap ketika dia balik nanti dia bisa berubah. Jadi diri dia yang lebih jujur. Oke? Aku harap ini ngebantu ya guys. So see you, bye bye. High five. Oke, grup 2. Ini saya langsung aja gimana perasaan orang yang berhubungan dengan kalian ini. Ini saya ngeliatnya mungkin ya, saya ngeliatnya dulunya. Oke, dulunya dia adalah orang yang agak playboy, playgirl gitu ya. Dalam arti gini, dia orang yang emang suka ganjen. Dalam arti ganjen ini, ketika saya bilang ganjen, tolong jangan diambil konotasi negatif langsung ya guys ya. Mungkin di satu sisi emang dia friendly, dia suka ngebantu orang siapapun itu. Jadi mungkin di mata pasangannya ini kok cowok atau cewek ini ganjen banget sih gitu loh. Tapi emang orangnya emang kayak gitu guys. Orangnya emang yang periang ya iya, suka ngebantu ya iya, tapi emang suka caper gitu sama lawan jenis. Terutama yang sama yang perempuan-perempuan, sama cowok-cowok yang kece-kece gitu loh. Jadi dia suka emang. Jadi emang mungkin dari sejarahnya gitu ya. Sejarahnya emang orang yang berhubungan dengan kamu orangnya kayak gitu. Nah ini juga saya ngeliatnya, tapi dibalik itu semua ya guys, anehnya dia ngerasa kalau omongannya itu ketus loh, by the way. Ketus dalam arti kayak jutek, judes. Makanya anehnya ya, kadang kamu berpikir ini orang kan judes nih, galak ya, ketus banget. Kalau kamu tahu film Evil I'm in Love, itu yang kayak pemerannya tuh si Semi loh, Samuel Rizal itu, aduh film lama banget, jebot ya. Orangnya kayak gitu guys, jadi kayak ketus, kayak kayak mau dicubit gitu loh. Orangnya ketus, tapi anehnya banyak yang suka sama dia. Ya mungkin karena bawaan dia yang emang apa adanya. Dan dia juga by the way ketika dia menolong orang ya, itu dia tulus loh. Dia nggak ada istilahnya mau ngebales kayak imbalan, balas budi itu nggak. Jadi ketika dia mau menolong orang, ya memang dia mau menolong, tapi memang dia orangnya suka diperhatiin oleh banyak orang gitu, yang saya ngeliatnya gitu. Cuman dari omongannya yang terlalu apa adanya ya, terlalu jujur ya, itu yang ngebuat orang kayak malah jadi tambah suka sama dia. Anehnya kayak gitu.
Mungkin karena bawaannya yang memang agak charming, mungkin bawaannya yang memang apa ya, kayak ada sesuatu yang beda dari diri dia dibandingkan orang-orang yang pernah kamu kenal. Saya ngeliatnya gitu, mungkin dari bawaannya yang lebih rapi, atau mungkin dari mukanya yang agak judes, jutek, yang agak kurang mau senyum, tapi hatinya baik sih menurut saya. Ini yang saya ngeliatnya sih kayak gitu. Dan dia banyak banget guys, kalian sadari atau nggak sadari, sampai sekarang ya, dia banyak ngerubah kehidupan orang. Banyak orang yang bersyukur sudah dimarahin sama dia, sudah ditegur sama dia karena omongannya yang gak bisa difilter, tapi orang bersyukur guys sama dia. Kayak dia ngubah diri orang. Bahkan mungkin my viewer, diri kamu pun udah ngerasa terinspirasi. Bahkan dia sendiri yang mungkin udah ngubah diri kamu, baik kamu sadari atau enggak gitu loh. Jadi memang saya ngeliatnya ada sesuatu dari diri dia yang sulit diketemukan dibandingkan orang-orang lain gitu. Dan mungkin ini ada di saat dimana ketika kamu berhubungan dengan dia, mungkin kamu ngerasa kalau dia ini orangnya gak pernah puas. Dalam arti gini, sudah ada dalam arti sudah ada mobil ya, misalnya mobil, tas, atau baju lah, apalah, dia mau lebih. Misalnya nilainya atau proyeknya sudah oke, tapi dia mau lebih. Orangnya selalu mau lebih, dan sayangnya, gak sayang juga sih, dia suka membanding-bandingkan diri dia dengan orang lain. Jadi istilahnya ada di saat dimana kamu pengen negur dia, kamu tuh bisa gak sih bersyukur dulu gitu loh. Padahal kalau di mata kamu, dia nih udah lebih dari cukup sebenarnya. Apapun itu, apapun yang dia lakuin, dari karirnya, dari pekerjaannya, semuanya udah lebih dari cukup. Tapi di mata dia itu selalu kurang. Jadi ada di sisi dimana kamu mungkin sebagai orang dekat dia yang ngerasa kamu kayak agak apa ya, kadang pengen ngebuat dia supaya bisa melihat sisi, jangan terlalu ambisinya, jangan sampai kayak gimana banget gitu loh. Ada di satu sisi dimana kamu pengen ngebuat dia melihat hal yang kamu lihat di mata dia. Bagi kamu mungkin dia itu udah lebih dari cukup, tapi dia agak keras. Dia keras banget sih malah dengan diri dia sendiri, yang ngebuat dia aku harus bisa lebih gitu. Dan itu entah kenapa saya ngeliatnya itu hal yang dia selalu ngomong kepada dirinya sendiri sih guys. Terus juga saya ngeliatnya ada di saat dimana kamu ketika berhubungan dengan orang ini, kamu ada ngerasa apa yang kamu ngelakuin itu gak pernah cukup di mata dia. Kayak ketika kamu udah ngelakuin ini, kamu udah ngelakuin itu, mungkin ada satu respon yang kamu harapin dari dia, tapi dia gak ngomong itu atau dia gak ngelakuin itu. Cuman saya mau ngomong kepada kamu ya guys, dia gak ngelakuin hal yang kamu harapkan gitu ya. Itu dalam hati itu dia bersyukur kok. Cuma mungkin cara penyampaiannya yang berbeda dari apa yang kamu mau. Ketika kamu berhubungan dengan orang ini, saya harap banget kamu tahu kalau bahasa love language-nya yang ada 5 ya. Ada physical touch, quality time, apalagi give hadiah, words, kata-kata, sama physical touch. Kamu bahasa cintanya itu beda sama kamu. Jadi kamu pengennya kayak gini, dia pengennya kayak gitu. Makanya ini kesannya dimana ketika kamu bertemu dia, kamu yang mungkin cenderung lebih emosional, dan dia yang lebih kayak tindakannya itu ambisinya gitu loh. Jadi mungkin kamu yang lebih pengen dimengerti, pengen dia bilang kata-kata kayak I love you, pengen nunjukin kalau dia care sama kamu. Sedangkan dia yang kayak lebih mungkin ngajarin kamu ini, negur kamu itu. Jadi kesannya kayak ini orang kenapa sih gitu, kayak kok apa ya, kayak kamu ngerasa aneh aja sih. Sampai akhirnya kamu kayak lebih sering cerita sama teman kamu. Jadi aku deket nih sama orang-orangnya ini kayak apa ya,
kata-katanya kasar banget, dan itu tuh nyakitin hati aku. Dan mungkin beberapa my viewer kayak bener-bener ngomong kayak gitu sama teman-teman kalian. Cuma saya mau bilang ya guys, dia apa yang kamu rasain kalau memang kamu suka sama, kita ada two of cups ya di sini ya. Kamu suka sama dia, dan saya mau yakinin kalau emang dia suka sama kamu. Cuman yang tadi saya bilang, penyampaiannya itu yang berbeda antara kamu dan dia gitu. Dan mungkin saya ngeliatnya ini terjadi di mana kamu sama dia harus benar-benar mencari titik temunya. Kamu dan dia harus bisa lebih saling mengertikan satu sama lain. Kalau enggak, saya nggak tahu gimana nanti ke depannya. Kita ada wedding loh. Jadi mungkin kamu yang beranggapan kalau dia nggak serius sama kamu yang beranggapan kalau dia ini orangnya susah untuk berubah, karena saya ngeliatnya entah kenapa cukup keras kepala. Ketika dia udah bilang A ya, itu A aja. Kamu mau ngelembutin dia, kamu mau bilang boleh nggak kita lihat option yang lain, dia bilang enggak, cuman A doang. Dan itu orangnya memang agak sulit berubah. Cuman lama kelamaan saya ngeliatnya dia akan melunak demi kamu loh ya. Saya ngeliatnya kayak gitu. Lama kelamaan dia akan lebih kayak menghargai sisi emosionalnya, dan bisa lebih berempati kalau ternyata mungkin dia berusaha lebih memberikan emotional needs kepada kamu gitu loh. Karena dia tahu by the way kalau kamu tuh sosok yang berharga di mata dia. Dan juga kamu juga jangan aneh ketika kamu dipertemukan dengan dia. Ini saya ngeliatnya ada di saat dimana kamu harus belajar dari dia dalam berbagai macam hal, dan dia juga harus belajar dari kamu. Entah kenapa saya ngeliatnya ketika kamu bertemu dengan dia kedepannya, sampai kedepannya loh ya ini ya, saya harapnya sampai kedepannya, walaupun kamu udah nggak kontak lagi misalnya, ya amit-amit jangan sampai lah. Kalau udah nggak kontak lagi pun juga kamu akan banyak ngerasa lebih spiritual kamu, intuisi kamu akan lebih kuat. Karena orang ini bisa ngubah diri kamu guys. Kamu sadari atau enggak, ini saya ngeliatnya yang kayak gitu sih. Dan ini saya mau bilang dulu kalau perasaan kalian itu mutual itu apa, kayak sama-sama. Jadi dia suka sama kamu dan kamu suka sama dia. Cuma masalahnya, kendalanya cuman bahasa cintanya aja yang berbeda. Oke, ini langsung pesan dari dia ya. Hatiku cenut-cenut ketika melihat kamu. Jadi mungkin di luar dia kayak dia di luar kayak jutek, ngomongnya agak gimana, tapi dalam hatinya dia suka sama kamu. Kamu tuh lucu banget. My viewer, kamu tuh lucu. Aku belum siap untuk berkomitmen. Aneh ya, di luar dia bilang kayak gini, tapi mungkin belum timingnya belum tepat guys. Tapi entah kenapa saya tetap ngelihatnya, dia ngelihat kamu di masa depannya. Jadi emang kayaknya saya ngelihatnya dia siap sih, tapi mungkin belum sekarang. Kamu adalah bagian dari diri saya yang selama ini aku cari. Aku gak sadar apa yang kita punya sampai ini sudah terlambat. Aku pasti datang. Serem ya. Saya salah, saya egois, tapi bukan berarti saya gak mau berubah. Aku gak berharap untuk merasakan sesuatu seperti ini. Dan yang terakhir, kamu tuh terlalu baik buat aku. Ini jadi saya mau bilang, mungkin awalnya emang dia yang tadi saya bilang dia player, dia tapi lama kelamaan dia bisa berubah guys. Dan kita ada two of cups, kita ada wedding. Jadi mungkin waktunya, timingnya gak sekarang. Dan ini alasannya supaya dia kayak terbuka pikirannya. Tapi mungkin kedepannya saya ngeliatnya emang dia serius sama kamu. Mudah-mudahan yang terbaik ya guys ya. Mudah-mudahan. I'll see you guys soon. So thank you so much. Bye bye. High five. Halo guys, grup 3 ini bacaan untuk kalian ya. Ini aku gak tahu kenapa ya guys, orang yang berhubungan dengan kamu kesel banget sama dia. Aku gak tahu, langsung dapet feeling kayak gini. Entah kenapa kamu kayak langsung, mungkin ya ini yang saya ngeliatnya ya, kamu beranggapan kalau dia itu sama orang lain gitu ya, kayak sok-sok baik.
Ini yang kamu anggap ya, kamu anggapnya kayak gini. Mohon maaf kalau saya salah, but please, this is just a general reading. Yang saya ngeliatnya, kamu beranggapan kalau dia itu sok-sok baik di depan semua orang, tapi ketika kamu berhubungan dengan dia, kamu ngerasa kalau dia itu jauh banget berbeda dari apa yang dia tampilkan dengan publik. Dia orangnya, saya ngeliatnya, yang pertama nggak jujur. Dia orangnya, kamu beranggapan kalau dia itu orangnya mau menang sendiri. Itu yang saya ngeliatnya. Dan entah kenapa ketika kamu berhubungan dengan dia, cukup banyak rasa dimana kamu ngerasa dia ninggalin kamu. Itu yang saya ngeliatnya. Jadi nanti saya coba ngeliat lebih jauh, cuman saya agak ragu kalau kamu masih berhubungan dengan orang ini. Dan kalaupun kamu masih berhubungan dengan orang ini, saya ngerasa hubungan kalian udah renggang. Dalam arti gak seperti biasanya, karena ada kehilangan rasa kepercayaan di sini. Mungkin dari kamunya yang gak percaya lagi sama dia. Saya ngeliatnya lebih ke kamu sih, kayak udah gak percaya sama dia. Entah ada sesuatu yang ngebuat kamu bener-bener kayak ilfeel-nya to the max, kayak ke maksimum banget, kamu udah ilfeel banget sama orang ini. Oke? Yang saya ngeliatnya kayak gini guys, ini orang yang emang bener-bener mentingin apa yang dia tampilin ke publik sih. Jadi jaim, jaga image banget. Jadi ada di saat dimana dia berusaha mungkin ngontrol kamu harus, kalau misalnya ya, kamu pergi sama dia, kamu bertemu sama dia itu kayak dari A sampai D itu semuanya harus dia atur. Kamu nanti pakai baju ini ya, kamu nanti harus kayak gini ya. Nanti aku ketemu orang ini, kamu harus posisinya kayak gini. Kayak orangnya controlling banget saya ngeliatnya di sini. Dan entah kenapa, tapi kamu secontrolling kayak gimana guys, itu karena dia ngerasa image seseorang itu penting banget. Dan kebetulan dia ini kayaknya lingkungannya itu agak ada orang-orang yang ada nama lah istilahnya. Ataupun mungkin bagi kalian yang masih sekolah, masih dalam mahasiswa gitu, bangku kuliah, ini teman-temannya nih yang kayak ya yang kaum yang agak populer lah istilahnya kayak gitu. Atau mungkin bahasanya kalau saya nggak tahu, OSIS ya kalau nggak salah ya. Ya kayak gitu-gitu ya guys ya. Sorry, saya udah lama udah tamat. Jadi kalau dalam kerja pun juga yang pokoknya ada nama lah istilahnya. Jadi dia pengen kamu kayak perfect di mata dia, karena dia nggak mau terlihat nggak oke. Terutama kalau dia udah pergi keluar dengan kamu kemanapun. Dan biasanya ketika kamu pergi sama dia itu orang yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdandan, baik dia masculine or feminine. Cuman tetap aja saya ngeliatnya dia apa ya, semau gimana pun dia ngebuat kamu ngerasa sebel gitu, tapi tetap ada suatu ketertarikan antara kamu dan dia. Mungkin kamu yang bersabar akan semua tingkahnya begitu yang menyebalkan, kamu tetap bersabar dan berusaha untuk melihat sesuatu yang lebih baik di sini. Cuma nggak tahu kenapa ya guys, yang ngeliatnya kamu dan dia ngerasa kalau hubungan kalian ini kok kayaknya berat banget ya. Dan saya nggak tahu, tapi lebih ke kamu yang ngerasa yang tadi saya bilang kayak ada ngerasa ditinggalin gitu. Mungkin karena dia yang terlalu sibuk dengan dunianya sendiri yang sampai kamu bertanya-tanya, ini aku dianggap apa sih sebenarnya gitu. Dan kamu juga kayak, saya ngeliatnya dia ya, apapun yang terjadi dengan kalian di masa lalu atau mungkin sekarang bahkan kamu ngalamin, dia ngerasa bersalah sih guys. Saya ngeliatnya kayak gitu. Dan dia pengen, saya ngeliatnya ketika kamu pergi meninggalkan dia, ini dia baru sadar by the way kalau tanpa kamu dia kesusahan. Mungkin sebelumnya kamu yang mengatur semuanya, kamu berusaha untuk mengurusin dia, mengatur dalam arti sorry kan dia controlling nih, cuman kamu yang berusaha untuk mempermudah, entah pekerjaannya kah atau kayak gimana, kamu yang mempermudah situasi dalam kehidupannya. Cuma semenjak kamu pergi, selepas kamu pergi itu kayak lagu La Luna gitu ya, selepas kamu pergi dia sadar kalau dia susah tanpa diri kamu. Makanya saya ngeliatnya dia mau kamu kembali, dia mau berusaha, dan dia sadar kalau
hubungan kalian ini nggak balance. Jadi entah kenapa ya guys, saya ngeliatnya kemungkinannya kalau kamu memang masih mau bersedia bersama dia ini, saya ngeliatnya dia mau kembali lagi kepada kamu, dia mau membenarkan semuanya, dia mau berusaha berubah, dan dia mau berusaha untuk membalancekan. Jadi mungkin sebelumnya kamu yang lebih banyak memberi kepada dia, dalam arti memberikan your time, waktu, energi, segala macam kepada dia, sedangkan dia yang selalu mengambil dari kamu. Cuman di saat ini saya ngeliatnya ketika dia kembali, atau mungkin emang sudah kembali, atau mungkin mantan kamu ini, dia mau berusaha untuk memberikan hal yang sama kepada kamu. Karena jujur ya guys, dia walaupun terkenal atau mungkin ada nama lah di kalangan orang-orang begitu, atau mungkin di lingkungannya sendiri, agak sulit bagi dia untuk menemukan seseorang yang seperti kamu. Makanya apa ya, kayak dia memang mungkin mengejudge kamu pernah, atau mungkin kamu yang ngejudge, tapi mungkin saya ngeliatnya lebih dia yang kayak ngejudge kamu kurang ini, kamu kurang itu, makanya kamu pergi. Dan akhirnya dia menyesal. Makanya saya ngeliatnya entah kenapa banyak penyesalan dari diri dia di sini. Dan saya nggak tahu apa yang kalian lakukan kepada dia selama kalian berhubungan, tapi itu yang membuat dia sadar, istilahnya kayak menampar pipinya gitu ya, kalau walaupun dia terlihat hebat di bagian kayak luarnya, in public gitu ya, tapi tanpa kamu dia susah gitu loh. Dan dia mau kembali kepada kamu, membangkitkan hubungan kalian, istilahnya merajut kembali hubungan kalian. Tapi mungkin awalnya dia nggak akan berani terlalu menggebu-gebu mengejar kamu. Jadi dia awalnya mungkin agak basa-basi atau memberikan kamu sebuah hadiah. Ini ya, kalau saya boleh ngomong, saya lupa. Zodiaknya kita ada fire sign, jadi Aries, Sagittarius, Leo. Earth sign jadi Taurus, Virgo, Capricorn. Kita ada Libra. Jadi dia ini ya, by the way guys, mungkin dia akan memberikan kamu sebuah hadiah kecil-kecilan gitu sebagai permohonan maaf. Feelingnya memang romantis, kalian ada feeling suka satu sama lain, cuman tetap aja kepercayaan itu harus benar-benar dibangun lagi guys. Dan dia akan berusaha untuk kayak bercanda lagi sama kamu, karena kamu, saya ngeliatnya kamu udah bener-bener ilfeel banget sama ini orang, yang ngebuat kamu tuh udah kayak nggak mau lagi ngeliat dia begitu. Makanya saya ngeliatnya dia ada ngerasa sedih banget dan susah banget tanpa kamu. Saya ngeliatnya sih kayak gitu. Dan by the way guys, entah kenapa saya ngeliatnya keluarganya itu banyak meminta bantuan dari kamu, atau mungkin orang terdekatnya yang pengen kamu balik lagi dengan dia, atau mungkin dari keluarga kamu yang pengen kalian balik lagi. Tapi ingat ya guys, kalian yang tahu apa yang terbaik buat kamu. Cuman orang ini menyesal dan mau berusaha untuk memperbaiki semuanya. Itu, saya langsung aja ke channel message-nya ya guys ya. Aku oke, pas banget. Aku nggak lihat ya guys, aku swear aku nggak lihat. Aku menyesal telah berbohong kepada kamu. Jadi sesuatu di sini yang membuat kamu ilfeel tadi ya. Aku mau berubah menjadi lebih baik untuk kamu. Lantas apakah kamu mau berubah demi aku juga? Kehidupanku tidak sebaik yang kamu kira. Aku mengambil HP-ku berulang kali untuk menghubungi kamu, tapi aku nggak bisa menemukan kata-kata untuk ngomong. Aku nggak bermaksud buat menyakiti kamu. Aku masih berusaha untuk mengertikan diri aku sendiri. Aku sungguh bodoh. Aku nggak bisa memutuskan sesuatu saat ini. Aku harap aku tahu apa yang kamu pikirkan. Dan yang terakhir, aku butuh perhatian dari kamu. Kelihatan banget sih. Makanya saya ngeliatnya dia bakal menghubungi kamu apapun dia ngelakuin. Misalnya kamu ada post di sosial media,
dia kan berusaha untuk deketin kamu, atau mungkin dia tanya teman-teman kamu, keluarga kamu, gimana supaya bisa balikan sama kamu. Saya ngeliatnya sih kayak gitu. Oke guys ya, so aku harap ini ngebantu. So thank you so much for your time. Bye bye. High five. Grup 4. Halo. Ini grup yang aku ngerasa dari semua pile ini energi dan feeling orangnya yang paling kuat, by the way. Aku nggak tahu kalian udah berapa lama berhubungan dengan orang ini, tapi saya ngeliatnya kamu dan dia hubungannya ya intens, deep banget. Walaupun mungkin kalian ngerasa baru kenal kok, temen aja, tapi aku nggak tahu ya guys, di deep down, di dalam gitu ya, aku ngerasa ini intens banget sih, ini deep banget dibandingkan yang lain. Ini yang paling deep yang aku ngerasa. Dan saya ngeliatnya ini kemungkinannya ini adalah orang dari masa lalu kamu, mungkin mantan kamu atau temen kamu yang kamu udah putus hubungan atau kayak gimana, udah no contact. Cuman aku nggak tahu kenapa ya guys, rasanya ini kayak kalau memang kalian ada long distance sama dia, ini aku nggak tahu kenapa, tapi kita ada the magician ya. Dia ini yang kayak aku nggak tahu apakah benar kamu udah sering bertemu dengan dia di dalam mimpi kamu, atau mungkin kamu ngerasa energi dia yang ada di mana-mana. Jadi kayak ketika kamu kerja, ketika kamu ngapain, kok ada ngerasa kayak ada dia gitu di sisi kamu. Saya ngeliatnya kayak gitu, makanya koneksi antara kamu dan dia itu kayak deep banget guys. Dan bahkan ini adalah sesuatu yang gak masuk akal buat kamu, dan gak masuk akal buat dia sendiri. Kalian berdua, kita ada Queen of Pentacles, kita ada King of Pentacles, jadi kayak kita ada Six of Cups. Ini by the way, aku kan orangnya logis ya, cuman saya ini mau konfirmasi sih, ini adalah salah satu jodoh kalian yang kemungkinan saya nggak tahu, tergantung dari kalian yang menjalani hubungannya berapa lama. Cuman ini adalah salah satu jodoh yang benar-benar hubungannya bisa sangat intens, sangat deep dibandingkan yang lain. Kalau kemungkinan ini malah bisa jadi ya, mudah-mudahan ya, amin, ini jadi lifetime partner kamu sih, kalau saya ngeliatnya kayak gitu. Kalaupun enggak ya paling enggak ini jodoh sampai jangka panjang kamu, karena hubungannya ini yang sering dibilang orang yang nggak bisa dijelasin, mau pakai logika sekayak gimana ini nggak bisa masuk akal. Saya ngeliatnya kayak gitu. Mungkin beberapa dari kalian yang emang belum terlalu sering ketemu dengan dia, yang tadi saya bilang, tapi udah sering banget kayak ngerasa semuanya. Bahkan beberapa dari kamu yang mungkin kayak tahu apa yang orang ini rasain, dan dia juga tahu kalau ketika kamu ada masalah. Makanya ketika kamu saling berkomunikasi, itu yang ngebuat kamu dan dia sering bertanya, loh kok bisa tahu ya, loh kok kamu tahu sih, gitu loh. Itu aku nggak tahu benar gak, cuma ini yang saya ngeliatnya antara kamu dan dia. Kalian berdua adalah orang yang logical banget, tapi tetap aja ya guys, tetap aja ada sesuatu yang nggak masuk akal buat kalian berdua di sini. Dan saya mau bilang, perasaan dia untuk saat ini, dia ada rasa rindu, rasa perasaan yang kuat banget, intens, deep banget. Dan dia adalah orang yang emang orangnya kan goal oriented banget ya. Saya ngeliatnya orang ini ya, orangnya yang emang harus selalu praktikal. Jadi dia nggak terlalu mau mikirin hubungan, tapi dia lebih memilih untuk fokus sama pekerjaannya atau pendidikannya. Tapi tetap aja guys, ketika udah selesai mengerjakan semua projectnya gitu, tetap aja nanti balik malam-malam gitu ya, kembali ke feelingnya dan kembali mengingat diri kamu. Ketika kamu misalnya udah no contact sama dia misalnya ya, atau misalnya kamu udah masih berhubungan nih sama dia, itu saya ngeliatnya kayak kamu tuh kayak ngubah kehidupan dia, tau gak sih? Dan mungkin kamu ngerasa aku gak ngapa-ngapain, gak. Menurut saya kamu banyak banget ngerubah kehidupan dia, dan dia gak pernah nemu seseorang yang kayak kamu. Ini orang yang ketemu banyak orang loh. Ini orang yang ya kalau senyum dikit itu
hati orang yang disenyumin udah meleleh gitu loh istilahnya. Ini orang yang emang dalam arti dia tahu apa yang dia ngomong, karismatiknya luar biasa, ada presence-nya, kehadirannya tuh kuat banget. Makanya nggak mudah, sangat mudah bagi dia ngebuat orang jatuh hati sama dia. Tapi my viewer, dia ngeliatnya kamu beda, karena kamu kayaknya nggak jatuh hati karena penampilan fisik dia atau karismatik dia atau mungkin cara dia ngomong. Kamu jatuh hati karena hatinya. Entah kenapa, terlepas semua tingkah lakunya yang agak kekanak-kanakan gitu ya, ada sisi baik dari dia yang ngebuat kamu meleleh hatinya. Dan my viewer, aku ngeliatnya kamu adalah orang yang benar-benar practical juga, sama grounded dan logical banget. Tapi karena kebaikan hatinya yang ngebuat kamu, atau mungkin karena dia yang membantu kamu atau melakukan sesuatu, cara dia ngomong ke kamu, ngerasa ini yang aku cari selama ini gitu loh. Dan entah kenapa ketika kamu bertemu sama dia dan dia bertemu kamu, kalian berdua ngerasa ini yang aku cari, ini sosok yang aku cari selama ini. Dan mungkin dia nggak ngomong sama kamu soal ini, dia nggak berani terlalu ekspresif gitu, tapi itu yang dia ngerasain guys. Dan ini yang makanya saya ngeliatnya ini jodoh yang kalau saya ngerasa apa ya, yang ngebuat kamu melihat cinta kayak asmara gitu ya, dengan sisi yang berbeda. Mungkin selama ini kamu udah males dengan urusan asmara, tapi cowok ini atau cewek ini yang ngerubah pandangan kamu. Ini yang ngebuat kamu akhirnya ada harapan lagi untuk asmara. Atau mungkin kamu yang ngerubah dia. Tapi saya ngeliatnya ini sama kayak mirror, kayak cermin. Kamu dan dia ngerasanya sama sih. Kalau saya ngeliatnya kayak gitu. Dan mungkin di awal kamu ngerasa bingung, dan kamu banyak mencari tahu. Bahkan dia sendiri saya ngeliatnya banyak mencari tahu. Kenapa ya saya ngerasakan hal ini? Kenapa ya saya ngerasakan hal itu? Cuman lama-kelamaan ini saya ngeliatnya saat ini, itu dia gak sabar mau ketemu kamu lagi. Itu dia gak sabar mau membangun sesuatu yang baru, mau membangun sesuatu yang istilahnya sampai ke jangka panjang gitu loh. Itu yang saya ngeliatnya. Dan kemungkinan terlepas mungkin untuk beberapa dari kalian sudah mempunyai anak, dia benar-benar mau ngebentuk suatu keluarga guys. Ini orang ya yang kalian berhubungan ini, mungkin depannya aja agak selengean, agak geblek gitu ya, tapi dalam hatinya, pikirannya terutama itu sangat serius sih. Sangat-sangat serius. Ini orang yang selalu memikirkan jangka panjang. Ini orang yang selalu memikirkan, ketika aku udah ngelakuin sesuatu, aku harus tahu resikonya. Dan ketika dia memutuskan sesuatu, dia udah mikir panjang. Dan ketika dia ngelihat kamu, dia udah ngelihat kamu adalah orang yang dia cari selama ini. Tapi my viewer, ini saya ngeliatnya ketika nanti feelingnya untuk saat ini dia pengen ekspresif lebih kepada kamu, ngungkapin kalau emang dia sayang kepada kamu. Kalau dia pengen ngungkapin banyak hal sih saya ngeliatnya. Dan mungkin karena kalian berdua agak logical ya orangnya ya, agak practical, jadi mungkin lebih jarang ngomong I love you, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa lebih secure financially ke depannya, jangka panjangnya kayak gimana. Cuma ada kita give your relationship a chance. Jadi mungkin kemungkinannya sebelumnya kayak kalian gak berhubungan sama dia, atau mungkin karena kamu annoying sama dia, karena kamu ngelihatnya dia gak fokus dengan hubungan ini. Cuman nanti dia mau kesempatan lagi sama kamu, dia pengen kamu ngebuka hati kamu lagi sih. Entah kenapa aku ngerasa my viewer kamu agak close off, terutama untuk asmara. Cuman dia pengen kamu ngasih dia kesempatan lagi. Dan aku gak tahu kenapa, tapi aku ngeliatnya kamu sering mimpiin dia, dan dia sering mimpiin kamu. Dan makanya saya bilang mungkin kalian ketemunya lebih sering, bukan di 3D, tapi di 5D, di dunia astral. Dan aku gak tahu berapa kali mungkin dia udah minta maaf kepada kamu.
tapi kamu kayak kayaknya nggak masuk akal deh gitu loh. Jadi ini hubungan yang deep banget sih saya ngeliatnya. Dan apapun yang kamu rasa, apapun yang kamu ragukan, karena saya ngeliatnya kamu nggak mudah percaya orangnya, dia sendiri juga awalnya nggak percaya guys. Cuma lama-kelamaan dia sadar kalau hubungan kalian memang lebih dari yang biasanya dia pernah alamin sama orang lain gitu. Oke? So, pesan dari dia, kita ada: kepintaran kamu mengintimidasi aku. Saya harap kamu bisa memaafkan saya suatu hari. Kita akan bersama lagi. So, makanya aku ngeliat kayaknya kamu berpisah sama dia. Saya berdiam diri untuk melindungi kamu dari egoku. Coba lihat betul-betul aku ada di samping kamu kok. Oke, aku sangat sedih sekarang. Mungkin dia lagi ada masalah, atau mungkin karena dia memang kangen banget sama kamu, tapi dia berusaha menahan diri guys, karena dia gak mau nyakitin kamu lagi. Itu sih. Aku belum mempunyai ruang untuk cinta saat ini. Aku takut akan penolakan, oke? Dan kamu adalah soulmate-ku. Oke, yang pertama aku ngeliatnya, memang aku bilang ini jodoh, salah satu jodoh kamu yang lebih deep ya dibanding yang jodoh-jodoh yang lain. Dan dia takut untuk penolakan guys. Ketika dia datang kembali kepada kamu, dia takut kamu gak akan terima dia lagi. Dan yang soal yang ini ya, belum mempunyai ruang cinta untuk saat ini, itu karena dia berusaha untuk praktikal. Dalam arti dia pengen mikirin tentang jangka panjang, tapi di satu sisi juga dia tahu dia sayang banget sama kamu. Dan saya orangnya nggak suka PHP ya guys. Saya ngeliatnya emang orang ini sayang sama kamu, apapun yang terjadi. Tapi again, ini cuma general reading, cuman ini yang saya ngeliatnya, feelingnya deep banget. Oke? Aku harap ini ngebantu ya guys. So I'll see you guys soon. Bye bye. High five.